sekjen yang baru. Oh iya, tadi pelantikan kawan-kawan pengurus DPP yang kemarin belum sempat dilantik di Bali. Jadi Ibu langsung melantik, memang suasananya agak menarik karena pada saat dibacakan sekjennya belum ada. Terus Bu, yang satu bagaimana begitu katanya. Ya udah diumumin, siapa Bu? Gak ada yang tahu kok. Loh yang itu yang mana Bu? Gitu. Terus Bu nyebut, ya Hasto lah gitu. Terus Hasto berdiri, terus dilantiklah bersama. Ya cepet aja tadi. Tapi ada alasan dengar nggak sih Mas, kenapa Pak Hasto lagi yang akhirnya diangkat menjadi Ketua Umum punya kewenangan penuh untuk menentukan dan Ibu tidak menyampaikan cerita itu, hanya memang ada satu yang menarik sebelum pelantikan dilakukan, Ibu bercerita panjang tentang situasi politik Indonesia sebelum pelantikan. Jadi semua sudah berdiri di sana, belum dilantik tapi Ibu bercerita dulu. Jadi pembekalannya justru sebelum dilakukan pelantikan gitu. Itu Ibu cerita situasi politik Indonesia lah gitu. Tapi ada tugas khusus nggak sih Mas untuk Mas Hasto di periode ini Ada menjadi dong. sekjen kembali? Ada, ya tugas khususnya sebagai sekjen itu. Oke Mas, ini kan strukturnya udah lengkap. Kapan didaftarkan ke Insya Allah secepatnya kita sudah komunikasi dengan pihak Kumham. Beberapa syarat administratif sedang disiapkan dari masing-masing kepengurusan yang baru. Biasanya ada soal identitas, NPWP, ya, dan penunjukan notaris. Dan insya Allah dalam waktu yang pendek. Mungkin kalau minggu ini bisa dikumpulkan, rasanya tinggal minta jadwal saja ke Kumham. Kumham juga sudah siap. Tadi yang hadir banyak Mas, DPP PDIP-nya apa Full. lengkap semua? Lengkap, tinggal satu aja yang tadi masih dalam perjalanan. Mas, sebenarnya untuk posisi sekjen tidak ada nama lain selain Mas Hasto dari mulai di Bali itu. Hanya Ibu yang tahu. Kalau ini kan kalau kita lihat dari sebelumnya Pak Ahok juga sempat tersandung masalah gitu ya, tapi dianggap partai tetap bisa mengisi di pusat. Nah ini Pak Sekjen juga, apakah ini artinya Ibu memang memberi ruang gitu kepada kader-kadernya yang dianggap sebenarnya tidak ada masalah hukum dan lain-lain? Di kami kan melihat kompetensi masing-masing dan kami bukan tidak tahu. Di balik seluruh peristiwa kita tahu persis apa yang sedang terjadi pada mereka-mereka. Maka kita yakin betul bahwa kawan-kawan ini adalah dianggap, kawan-kawan yang dianggap bisa membangun partai, bisa mengerjakan tugas itu dengan baik begitu ya. Dan Itu. Pesan mereka apa yang paling digarisbawahi, yang paling ditegaskan Mas? Kalau hari ini yang paling penting tadi justru pada isu-isu penting, kader mesti turun, nanti akan ada dibagi pada wilayah-wilayah ya, pengampu wilayah semacam itu, dan justru yang menarik buat kami adalah Ibu tidak hanya concern pada bagaimana pemilu ke depan, tapi concern pada harga beras hari ini. Bagaimana kemudian kawan-kawan yang berbisnis beras hari ini merasa cemas. Tadi dilaporkan stok-stok perlu dicek. Terus kemudian harga gabah yang di beberapa tempat sudah menyentuh 8.000 itu juga mesti kita perhitungkan. Maka Ibu meminta agar bisa komunikasi baik dengan aparat penegak hukum, mereka yang berbisnis beras, untuk meyakinkan bahwa apa yang kita siapkan sebagai sebuah kedaulatan pangan, ketersediaan pangan, itu tidak hanya pada statement, tapi betul terjadi di pasar. Maka Ketua Umum meminta agar kita semua ngecek kondisi stok pangan yang ada di Indonesia agar tidak terjadi sesuatu yang tidak inginkan. Ini tadi menarik untuk disampaikan. Lalu Ibu bicara soal pendidikan, Ibu bicara soal kesehatan, termasuk rasio dokter dan bagaimana memenuhi agar kita bisa melakukan percepatan pembangunan kesehatan. Jadi poinnya sangat substantif tadi. Mas, ini kan bentar lagi RI ya. Rencananya nanti PDIP akan terpisah lagi kayak kemarin ada acara di sekolah partai atau akan ke... Oh iya, kita akan ada upacara di Lenteng Agung. Ibu hadir semuanya. Saya kira Ibu akan memimpin upacara di Lenteng Agung. Artinya nggak datang ke istana bilang hari berarti. ini katanya bakal upacara nanti bakal hadir di istana juga itu. Siapa? Pak Mensesnek. Oh saya belum tahu, tapi tadi jadwal yang disiapkan Ibu akan memimpin upacara di Lenteng Agung. Mas, kalau sidang tahunan Ibu bakal hadir nggak Mas? Sidang tahunan? Iya, besok. Oh belum tahu, saya belum tahu. Tadi tidak tersampaikan informasi itu ke kami. Itu ya? Mas, terakhir Mas soal jajaran DPD Mas, jajaran DPD. Oh DPD sekarang sedang disiapkan peraturan partai terkait dengan petunjuknya. Nanti akan disiapkan konverda, konvercap terus sampai
musancapnya. Penunjukan langsung atau rakerda? Penunjukan langsung atau Rakerda. Tapi Mas, Ya. terakhir ini kan pelantikannya kan tadi kan diselenggarakan tertutup dan agak dadakan ya, kita juga baru tahu Mas. Itu mungkin ada alasan tersendiri nggak sih Mas? Tidak, kan pelantikannya di Bali. Pelantikannya di Kongres kemarin. Ini yang belum. Iya, ini karena yang belum aja. Jadi sebenarnya ya memenuhi ADART saja. Itu Mas, aja. Mas, satu Maka tidak ada yang tertutup. Maka kita berikan informasi secara terbuka. Nah, hari ini terbuka. Mas, satu lagi, Mas. Ya. Ini kan hat-trick ya Mas, 3 kali sekjen. Nah, maknanya bagi Mas Ganjar itu apa Mas? Karena situasi eksternal juga berubah. Ini kan situasi politik tidak biasa-biasa saja. Ini sedang terjadi turbulensi dan saya kira seluruh partai politik memahami situasi ini gitu ya. Maka kita juga menentukan dengan cara-cara masing-masing dari partai termasuk yang ada di PDI Perjuangan, dan saya kira itu pasti sudah mempertimbangkan situasi dengan matang. Mas, sebelumnya dianggap kalau yang jadi sekjen ini harus bisa menjembatani juga dengan pemerintah pusat. Apakah dengan ditunjuknya Mas Hasto ini juga dirasa Mas Hasto masih bisa menjadi jembatan dengan pemerintah pusat? Saya kira terjadi komunikasi kan, waktu kongres juga ada komunikasi kan ada yang posting-posting itu gitu kan. Jadi sebenarnya komunikasi jalan. Maka sebagai partai penyeimbang tentu komunikasi akan dibuka dengan siapapun ya. Oke. Yuk. Yuk. Mas Ganjar.